Oke, coba bayangin deh, dua teori fisika paling hebat yang kita punya, satu buat jagat raya, satu lagi buat atom. Ternyata mereka itu nggak akur. Nah, di sini kita bakal coba bedah konflik kosmik ini dan satu ide super elegan yang mungkin bisa jadi solusinya loh. Yap, di jantung fisika modern itu ada, ya, semacam konflik besar. Ada perpecahan yang mendasar banget dalam cara kita memandang alam semesta ini. Jadi gini, bayangin ada dua pilar yang menopang semua realitas. Di satu sisi, ada relativitas umumnya Einstein. Anggun, indah, ngejelasin alam semesta yang super luas ini dengan mulus. Nah, di sisi lain, ada mekanika kuantum yang ngurusin dunia super kecil, dunia atomik yang, ya ampun, penuh gejolak dan serba nggak pasti. Nah, masalahnya apa? Masalahnya, kedua pilar ini sama sekali nggak mau nyambung, bener-bener nggak akur. Terus kenapa sih perpecahan ini penting banget? Ini bukan cuma sekedar debat kusir para ilmuwan loh. Ketidakcocokan ini nunjukin kalau ada lubang besar, benar-benar celah raksasa dalam pemahaman kita tentang realitas. Dan celah ini jadi makin parah. Jadi kayak jurang yang dalam banget waktu kita coba ngelihat kondisi-kondisi paling ekstrim di alam semesta. Misalnya, pas kita ngomongin dentuman besar, atau di dalam banget lubang hitam, itu kan tempat di mana kedua teori ini harusnya bisa jalan bareng. Tapi nyatanya, fisika yang kita kenal sekarang ambyar, bener-bener ancur lebur. Nah, karena fisika kita mentok di titik-titik ekstrem ini, para ilmuwan jadi kepaksa mikir yang bener-bener di luar nalar, gimana kalau solusinya itu bukan nambal sulam salah satu teori, tapi gimana kalau kita ganti aja fondasi keduanya? Dan dari sinilah muncul satu ide yang super radikal, sebuah ide yang kita kenal sebagai simfoni senar kosmik. Coba dipikirin, dunia kita kan kelihatannya kompleks banget ya. Ada elektron, foton, quark, macam-macam. Tapi, gimana kalau semua keragaman itu cuma di permukaan aja? Gimana kalau di level yang paling dalam, sebenarnya semua partikel ini cuma wujud lain dari satu bahan dasar yang sama? Nah, disinilah teori senar masuk ke panggung. Idenya itu sumpah puitis banget. Gini, setiap partikel paling dasar di alam semesta kita, elektron, quark, dan kawan-kawannya, itu bukanlah sebuah titik kecil. Bukan. Melainkan seutas filamen energi yang super kecil, sebuah senar yang, ya, terus-menerus bergetar. Jadi, kalau kita pakai kacamata teori senar, semua keragaman di alam semesta ini sebenarnya cuma hasil dari sebuah simfoni kosmik yang luar biasa. Nada-nadanya dimainin sama senar-senar super kecil ini. Keren banget kan? Oke, simfoni kosmik kedengarannya emang indah banget, tapi matematika di baliknya itu nuntut sesuatu yang, wah, bener-bener luar biasa dari alam semesta kita. Sesuatu yang bakal nantang cara kita ngelihat ruang selama ini. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal masuk ke dunia dimensi-dimensi tersembunyi. Supaya senar-senar ini bisa bergitar dan ngasilin semua partikel yang kita kenal, ternyata mereka butuh panggung yang lebih luas buat menari. Lebih dari 3 dimensi yang kita tahu. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir kan, kalau emang ada dimensi ekstra, terus mereka ngumpet di mana? Buat ngebayangin jawabannya, coba kita pakai analogi sederhana. Misalnya, ada selang taman panjang yang direntangin. Kalau kita lihat dari jauh banget, selang itu kelihatannya cuma kayak garis lurus satu dimensi kan, cuma punya panjang doang. Tapi coba deh kita deketin. Nah, baru kelihatan kalau selang itu punya dimensi kedua, yaitu lingkarannya. Dimensi yang melingkar ini tadinya nggak kelihatan karena ya terlalu kecil dari kejauhan. Nah, teori senar bilang alam semesta kita tuh kayak gitu. Teorinya memprediksi ada total 9 dimensi ruang. Kita kan hidup di 3 dimensi yang besar dan luas ini. Berarti ada 6 dimensi ruang tambahan. 6! Dan semuanya itu tergulung jadi super kecil di setiap titik di sekitar kita. Makanya kita nggak bisa lihat, nggak bisa ngerasain pakai indera atau alat secanggih apapun. Dimensi-dimensi ekstra yang tergulung ini bukan cuma nambahin ruangan loh, keberadaan mereka itu secara fundamental ngubah sifat ruang itu sendiri. Apalagi kalau kita zoom in ke skala yang paling-paling kecil. Aturan geometri yang kita pelajarin di sekolah, lupakan aja. Di sini, aturannya diganti sama sesuatu yang jauh lebih aneh, namanya geometri kuantum. Gini deh, di fisika biasa, secara teori kita bisa ngebagi ruang terus-terusan tanpa henti. Tapi teori senar bilang, eits, stop, ada batasnya. Ada ukuran paling kecil yang nggak bisa ditembus, namanya panjang Planck. Ruang itu nggak bisa diperas lebih kecil lagi dari ini. Anggap aja ini kayak pikselnya realitas kita. Dan batas ukuran ini, wah, ini ngelahirin salah satu ide paling aneh di fisika.
Coba deh lihat tabel ini bareng-bareng. Di alam semesta A, ceritanya dimensinya besar. Akibatnya senar butuh energi gede buat ngelilitin dimensi itu. Tapi energinya kecil buat bergetar. Sekarang lihat alam semesta B. Ini kebalikannya. Dimensinya super kecil. Jadi senar cuma butuh sedikit energi buat ngelilit, tapi butuh energi super gede buat bergetar. Nah, ini bagian gilanya. Total energi dan fisika yang dihasilkan di kedua alam semesta ini, lihat baris paling bawah, ternyata sama persis. Identik. Jadi, besar dan kecil itu sebenarnya cuma dua sisi dari koin yang sama. Nah, geometri kuantum yang aneh inilah yang jadi kuncinya. Ini yang akhirnya bisa nyelesain masalah di pusat lubang hitam dan pas dentuman besar. Nggak ada lagi tuh yang namanya keruntuhan total jadi satu titik dengan kepadatan tak terhingga. Kenapa? Karena alam semesta nggak bisa menyusut lebih kecil dari batas minimumnya. Mencoba membuatnya lebih kecil malah secara fisik sama aja kayak membuatnya jadi lebih besar. Gila kan? Dengan kemampuan yang ngejembatanin dunia kuantum yang super kecil dan dunia kosmos yang super besar, teori senar ini seolah-olah ngebawa kita ke depan pintu impian terbesar para fisikawan, sebuah pencarian untuk satu persamaan, satu prinsip yang bisa ngejelasin semua kekuatan dan partikel di alam semesta. Ya, inilah dia pencarian akan teori segalanya. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, fisika benar-benar punya kandidat yang serius untuk jadi teori segalanya. Satu set aturan main yang bisa ngatur semua materi dan semua gaya yang ada di alam semesta. Kalau teori ini benar, kerangka kerja ini bisa jadi kunci buat ngejawab pertanyaan kenapa yang paling fundamental soal realitas kita. Pertanyaan kayak, kenapa sih ada 3 keluarga partikel? Kenapa massa partikel angkanya segitu kok kayak acak banget? Kenapa kekuatan gaya-gaya fundamental ya segitu? Atau bahkan, kenapa kita hidup di 3 dimensi ruang yang besar? Semua ini mungkin bisa terjawab. Memang, teori senar ini masih jauh dari kata selesai. Masih banyak banget yang harus dikerjakan. Tapi yang pasti, teori ini udah ngubah total cara kita mandang realitas. Alam semesta bukan lagi mesin yang terdiri dari baut-baut kecil, tapi lebih kayak sebuah musik. Musik yang nggak pernah berhenti dimainin. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang bikin merinding. Kalau seluruh alam semesta kita ini cuma salah satu nada yang mungkin dari getaran sebuah senar, kira-kira getaran lain seperti apa yang ada di luar sana? Realitas lain seperti apa yang menunggu untuk kita temukan?